Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya di malam hari ini nih. Izinkan Lumin untuk perkenalan Perkenalkan, nama saya Nur Intan. Saya adalah mentor bisnis di Bukukas dan juga Lumo Shop nih, teman-teman. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar gitu ya, terkait penting nih manajemen produksi dengan Mbak Erna gitu ya. Tapi sebelum itu teman-teman, yuk sama-sama boleh banget untuk mengisi link absensi terlebih dahulu ya. Nah, silahkan teman-teman, nanti ada sahabat Lumi juga yang ada di kolom chat gitu ya, untuk kemudian nanti bisa uh, memberikan informasi terkait link absensinya gitu ya. Oke, kemudian teman-teman semuanya juga bisa nih untuk gabung ke komunitasnya dari Lumo di follow seperti itu ya teman-teman. Dan nanti esok hari Lumintan juga bakalan share terkait PDF materi dari teman-teman semuanya gitu ya, dari sesi di malam hari ini maksudnya seperti itu ya. Kemudian teman-teman, tidak hanya itu nih gitu ya, ada paket khusus untuk pengguna baru nih teman-teman. Jadi keuntungannya nanti teman-teman semuanya bakalan mendapatkan kupon diskon hingga 20% dan kupon gratis ongkir hingga 100% teman-teman. Nah, syarat dan ketentuannya, welcome package ini itu hanya untuk merchant dengan total penjualan di atas 15 juta rupiah, teman-teman. Dan juga ada merchant terdaftar hanya bisa mendapatkan program ini sebanyak 1 kali. Teman-teman semuanya juga mengaktifkan jasa pengiriman di aplikasi Lumo Shop-nya teman-teman. Dengan teman-teman silahkan, karena kita sudah banyak banget nih berkolaborasi dengan banyak fitur jasa ekspedisi yang bisa kita maksimalkan gitu ya. Bisa dilihat di layar kacanya teman-teman juga. Nah, cara mengaktifkannya ini gampang banget teman-teman. Tentunya silakan untuk membuka aplikasi Lumo-nya dan pilih atur metode pengiriman. Sehingga ketika di step keduanya silakan teman-teman untuk klik icon switch-nya nih gitu ya. Pilih pengiriman mana saja yang teman-teman kehendaki. Kemudian nanti setelah di sini gitu ya, ikonnya itu berwarna hijau, ini tandanya bahwa pengirimannya teman-teman semuanya sudah berhasil diaktifkan di aplikasi Lumo-nya. Seperti itu ya. Nah, ini juga nih informasi penting banget untuk kita gitu ya. Ada Lumo Shop Plus nih teman-teman. Apa sih Lumo Shop Plus itu gitu ya. Nah, Lumo Shop Plus ini adalah program langganan yang tentunya hadir nih untuk kita selaku business owner teman-teman ya, yang bertekad untuk mengembangkan brand kita, usaha kita lebih jangkauannya lebih besar lagi gitu ya. Kami juga hadir nih teman-teman untuk memaksimalkan potensi bisnisnya teman-teman, brandnya teman-teman, untuk melebarkan sayapnya sampai ke kancah internasional mungkin teman-teman. Silahkan, itu bisa banget. Tergantung kita selaku business owner dituntut gitu ya, apalagi kita selaku business owner untuk memiliki keunikan, untuk selalu berinovasi setiap harinya ya. Tentunya melalui solusi Lumo Shop Plus ini teman-teman membuat brandnya kita menjadi sorotan utama pelanggan tentunya ya, dan tentunya meningkatkan penjualan menjadi jauh lebih mudah teman-teman. Nah, di sini mungkin masih banyak gitu ya cara untuk mendapatkan Lumo Shop Plus ini gimana sih Lumi gitu ya. Ya sama-sama kita lihat gitu ya satu video menarik ini. Apakah suaranya terdengar? Belum, Kak Intan. Oke, baik, sebentar ya. Oke.
Oke. Gimana kalau sekarang teman-teman Lumoner semuanya? Masih terdengar atau belum kah? Belum, Kak Intan. Oke, siap. Coba ya, saya coba share dulu, kemudian kita lanjut lagi. Oke, sepertinya ada kendala teknis, it's okay gitu ya. Yang penting caranya gitu ya, teman-teman semuanya ini gampang banget. Nanti ada pihak kami juga yang kalau misalkan teman-teman Lumoner semuanya ingin berlangganan Lumo Shop Plus, nanti akan rekomendasikan karena teman-teman di 1 bulannya itu gitu ya, dimana kita mungkin untuk website gitu ya, pernah dari teman-teman business owner semuanya pernah berlangganan website pribadi gitu, itu lumayan gitu ya teman-teman, untuk range harganya lumayan pricey gitu ya teman-teman. Nah, dimana ketika teman-teman semuanya berlangganan fitur dari Lumo Shop Plus ini, ada 1 bulannya itu sangat-sangat terjangkau teman-teman. Ada Rp199.000 saja per bulan. Dan ada 6 bulannya hanya dikenakan Rp179.000 saja per bulan. Jika teman-teman berlangganan 12 bulan, teman-teman hanya dikenakan Rp149.000 saja per bulan gitu ya. Dengan fitur toko online-nya banyak banget teman-teman. Ada manajemen pesanan, manajemen produk, dan lain sebagainya. Dan bahkan yang paling uniknya teman-teman, ada kita bisa custom domain teman-teman semuanya gitu ya. Nah, di mana custom domain ini perbandingannya gitu ya, bisa dilihat teman-teman ketika kita membuat website resmi sendiri gitu ya, itu yang ada gitu ya history atau pengalaman terkait membuat website sendiri gitu ya, bisa di-share juga di sini. Nah, tutorialnya teman-teman tadi sempat Lumi Intan mention ya terkait domain milik sendiri, itu gimana sih prosesnya? Ini cara memasang domain milik sendiri di aplikasi Lumo Shop Plus-nya itu gampang banget teman-teman gitu ya. Di step pertama silahkan nih teman-teman untuk pilih banner domain milik sendiri di bagian fitur yang sering dipakai gitu ya. Kemudian di step kedua, teman-teman silahkan untuk memilih pengaturan dan klik pengaturan bisnisnya di sini. Nah, tentunya silahkan teman-teman untuk memastikan dulu bahwa teman-teman sudah berlangganan gitu ya. Berlangganan Lumo Shop Plus. Kemudian di step ketiga, teman-teman silahkan untuk klik pengaturan domainnya gitu ya. Di sini ada link. Kemudian di step selanjutnya teman-teman silahkan untuk klik di banner dapatkan domain gratis dari Lumo Shop gitu ya. Dan di step selanjutnya teman-teman silahkan untuk mengisi nih nama tokonya teman-teman dan klik cari ya. Nanti hasil pencariannya gitu ya, silakan untuk dipilih. Di sini ada berbagai suggest untuk diklik teman-teman, ada .net atau misalkan .co, .org dan lain sebagainya, silakan dipilih disesuaikan gitu ya. Dan setelah itu di step terakhir teman-teman setelah dipilih tadi ya, silakan untuk mendaftarkan domainnya jika sudah sesuai gitu ya. Dan silakan untuk mendapatkan daftarkan domain ini diklik gitu ya. Dipakai seperti itu. Nah, ini juga nih info menarik banget untuk teman-teman semuanya. Jika teman-teman kesulitan nih menghitung gitu ya keuntungan dan kerugian dari bisnisnya teman-teman semuanya, ini ada satu solusi banget nih untuk teman-teman semuanya gitu ya. Silahkan teman-teman jadi yang pertama nih untuk mencoba gitu ya aplikasi kami yaitu Lighthouse gitu ya. Jadi nanti ada dan silakan teman-teman juga untuk mengecek ketersediaan voucher diskonnya pada aplikasi secara berkala gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan untuk buka aplikasi Lumo Shop-nya dan klik pemasaran. Setelah klik pemasaran nanti akan muncul di step kedua ini dan klik kupon ya teman-teman. Jika tersedia kuponnya silakan teman-teman share nih ke sebanyak teman-teman semuanya gitu untuk kemudian nanti mendapatkan jangkauan customer juga
sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian gitu ya, tanpa berpanjang kali lebar lagi nih, teman-teman. Kita sambut gitu ya. Pemateri kita di malam hari ini tentunya spesial untuk teman-teman semuanya. Gimana caranya kita manajemen biaya produksi tentunya gitu ya. Itu kita kenalkan, beliau adalah Mbak Erna Setiawati. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Daun Mas Media Husada, dan tentunya nanti banyak banget experience yang Mbak Erna gitu ya sudah hasilkan selama beliau berkarir mungkin ya. Nanti kita akan sama-sama berkenalan lebih lanjut gitu ya dengan Mbak Erna seperti itu. Tanpa berpanjang kali lebar lagi, yuk kita sapa-sapa nih Mbak Erna. Mbak Erna gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, Intan. Oke, ya. Nanti untuk teman-teman semuanya juga gitu ya, kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, ada hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan banget ya. Silahkan untuk ketikkan di kolom chat ya. Nanti kita sama-sama akan belajar bareng. Ya, malam hari ini enjoy the process pokoknya gitu ya. Nggak usah galau-galau, nggak usah terlalu nggak usah terlalu bingung dan lain sebagainya. Kita nikmatin aja untuk proses belajar kita malam ini seperti itu. Silakan Mbak Erna untuk waktunya, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Intan. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Oke Mbak, sudah terlihat. Oke, saya besarkan dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman Lumoner semua, dimanapun berada. Izinkan saya malam ini untuk sharing nih terkait menghitung biaya produksi, khususnya di bisnis kuliner ya, lebih ke arah sana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erna Setiawati. Saat ini saya sebagai Dirut PT Daun Mas Media Husada. Saya juga sebagai komisaris dari PT Usodo Alam Mandiri. Saya juga memiliki lembaga kursus dan pelatihan bidang kesehatan tradisional dan kewirausahaan. Nah, saya juga memiliki kafe jamu. Jadi di sini saya akan sharing kepada teman-teman Lumoner semua bagaimana menghitung biaya produksi. Nah, bisnis saya bergerak di bidang industri penyedia bahan baku jamu ya. Jadi core bisnisnya di sana, sehingga di sini perlunya saya berbagi kepada teman-teman semua bagaimana menghitung biaya produksi. Tapi pastinya akan berbeda ya, fabrikasi dengan kalau kita terjun di bisnis lebih cenderung ke food ya, atau ke kuliner, itu pasti akan ada sedikit perbedaan. Nah, mungkin materi yang saya sajikan karena memang ini kaitannya dengan biaya produksi, kalau teman-teman merasa agak berat ya, mau nggak mau memang itu yang harus diterima gitu ya. Nanti mohon maaf kalau materi yang saya sampaikan terlalu berat karena memang ini bagian dari akuntansi ya. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan seringan mungkin gitu sehingga teman-teman nantinya bisa menangkap apa yang saya paparkan. Baik, kita mulai untuk sama-sama belajar menghitung biaya produksi. Nah, sebelum kita masuk ke penghitungan biaya, apa itu biaya, di sesi sebelumnya sudah pernah saya sampaikan juga terkait jenis usaha. Kita mengenal ada usaha dagang, ada usaha jasa, usaha manufaktur. Nah, kalau yang bisnis yang saya kelola, saya punya usaha dagangnya juga, ada usaha jasanya juga, ada usaha manufakturnya juga. Jadi teman-teman kalau mengelola bisnis semuanya dimiliki, tentunya diperlukan manajemen yang sangat kuat ya, khususnya masalah biaya. Nah, kalau kita bisnis akan membutuhkan atau mengeluarkan biaya, entah itu kecil atau besar, disesuaikan dengan bisnis yang kita jalankan.
Lalu apa itu sih biaya gitu? Kita sering kan dengar kata-kata biaya. Apalagi kalau kita sudah terjun di dunia bisnis, tentunya kata-kata ini menjadi momok juga nih. Waduh, biayanya bengkak. Ternyata kita bisa melakukan penghematan biaya. Nah, jadi sebenarnya apa sih biaya ini gitu ya? Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Jadi biaya ini adalah sesuatu yang kita keluarkan, kita korbankan nih, kita korbankan tapi dalam ukuran nilai satuan uang. Jadi kalau kita tidak bisa menilai dalam satuan uang, kita belum bisa menyatakan itu sebagai biaya. Jadi biaya itu sesuatu yang kita keluarkan, kita korbankan dari sumber ekonomi kita yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi. Jadi biaya itu kita keluarkan nih. Misal saya beli kosmetik gitu. Nah, itu bagian dari biaya pengorbanan sumber ekonomi dari yang saya miliki yang dinilai dalam satuan uang. Sudah terjadi nih. Saya beli kosmetik hari ini, itu sudah terjadi. Atau kemungkinan yang akan terjadi untuk tujuan tertentu. Jadi di kemudian hari, kalau dalam usaha kayak contohnya misalnya sesuatu yang dibiayai, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas atau atas dasar jangka waktu manfaatnya. Sebenarnya penggolongan biaya ini bisa disesuaikan dengan bisnis kita itu apa. Jadi tidak terlalu ribet gitu ya, disesuaikan saja. Yang penting biaya itu adalah tercatat, kemudian dikelompokkan supaya apa? Kita mudah memantaunya, mudah memanagenya. Biaya-biaya ini masuk ke kategori yang mana sih? Biaya ini berpengaruh tidak sih dengan biaya produksi? Nah, itu tujuannya adalah ke arah sana, supaya kita lebih mudah dalam melakukan kontrol terhadap biaya yang nilainya tetap walaupun terjadi perubahan volume produksi gitu ya. Kayak contohnya misal nih, kalau misalkan kita punya pabrik roti, tapi sewa mesinnya kita masih sewa ya, sewa mesin pembuat roti atau mixer gitu ya, itu 1 tahunnya 20 juta gitu. Nah, walaupun kita produksinya misal 10 piece, 100 piece, maka biayanya itu tidak akan merubah, tetap di 20 juta gitu. Jadi tidak berpengaruh dengan naik turunnya volume produksi. Nah, baru disitulah ada biaya semi variabel, baru ada juga semi tetap, di mana keduanya sebenarnya semi variabel dan semi tetap itu tidak jauh beda karena unsur variabel dan unsur tetapnya itu masuk di dalamnya. Makanya kebanyakan kita akan menggunakan biaya variabel dan biaya tetap, khususnya untuk teman-teman yang baru mulai usaha gitu, dengan biaya-biaya yang begitu besar, begitu jenisnya banyak, itu justru malah memicu kita untuk, aduh pusing ya, ternyata usaha itu ribet banget sih, baru urusan biaya aja sudah memusingkan. Nah, kita buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Kalau kita sudah niat bisnis, jalankan semampu kita dulu, baru kita benahi sambil berjalan. Jadi kita tidak ketakutan dulu dengan pencatatan-pencatatan akuntansi yang begitu complicated gitu ya. Apalagi kalau kita tidak punya basic akuntansi, tentunya ketika kita mulai usaha dengan mencatat yang bermacam-macam itu sudah memusingkan. Nah, kita nggak usah takut gitu. Karena ternyata kan kalau kita tidak bisa juga ada aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita ya. Tapi dengan belajar, kita sharing bersama itu, setidaknya wawasan kita kebuka gitu, bahwa di dalam usaha itu ada memang unsur-unsur biaya yang harus kita ketahui supaya nantinya tidak menyebabkan kerugian karena kita salah memasukkan unsur biaya tersebut, memasukkan pos-pos yang tidak tepat sehingga pembiayaan semakin membesar dan itu mengalami kerugian bagi usaha kita. Makanya perlu dilakukan manajemen bagaimana mencatat biaya-biaya itu sesuai dengan pos-posnya ya. Kemudian biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Jadi ada biaya pengeluaran modal, biaya yang berhubungan dengan pembelian aset atau peningkatan sumber ekonomis dari aset kita. Kayak contohnya misal beli mesin gitu ya. Beli mesin ini merupakan biaya,
tapi mesin tersebut menjadi aset kita, menjadi modal kita dalam menjalankan bisnis, sehingga pengeluaran modal ini merupakan pembelian aset untuk kelangsungan usaha kita. Kemudian pengeluaran pendapatan. Nah, kalau pengeluaran pendapatan ini biaya yang dibebankan atau yang sudah keluar ini dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dari aset yang kita miliki. Kayak contohnya misal biaya perbaikan mesin gitu ya. Itu kita ambil dari pendapatan kita dengan tujuan aset yang sudah kita miliki ini dapat berjalan dengan baik, tapi tidak untuk menambah umur ekonomisnya. Misal nih kita beli mesin, umur ekonomisnya itu bisa 5 tahun gitu ya. Ternyata dalam periode 3 tahun mengalami kerusakan nih. Kita keluarlah biaya untuk perbaikan mesin. Mesin itu menjadi bisa beroperasional kembali secara lancar, tetapi umur ekonomisnya dia tetap 5 tahun, tidak kemudian setelah diperbaiki menjadi 6 tahun atau 7 tahun gitu. Ya, jadi pengeluaran pendapatan ini tidak akan mengubah umur ekonomis dari aset yang kita miliki. Kemudian, nah kita masuk ke biaya produksi. Tadi kan ada pengelompokan atau penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok yang ada di perusahaan. Salah satunya adalah biaya produksi. Jadi biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Jadi di dalamnya itu ada proses produksi. Kalau misalkan roti, bahan bakunya apa aja gitu ya. Mungkin ada tepung, ada gula, ada telur, ada keju dan sebagainya. Itu merupakan bahan baku yang kemudian diolah. Yang diolah menjadi produknya roti gitu ya, siap untuk dijual. Atau kalau misalkan bisnisnya resto, berarti kan mengolah nih, misal restonya kita mau bikin capcay gitu ya, bahan bakunya apa? Oh, ada sayurannya, ada bumbunya, kemudian harus diproses. Nah, itu merupakan bahan baku yang diolah kemudian menjadi suatu makanan capcay gitu, siap untuk dijual. Nah, biaya produksi ini adalah biaya-biaya yang kerekam di dalamnya gitu ya, yang melekat di dalamnya dari proses bagaimana mengolah bahan baku tadi itu menjadi produk yang siap dijual. Jadi unsurnya nanti bukan hanya bahan baku saja, tapi ada biaya-biaya lainnya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis biaya produksi ya. Biaya produksi jangka pendek, biaya produksi jangka panjang. Jadi kalau biaya produksi jangka pendek ini dia lebih kepada memasukkan unsur-unsur biaya variabel di dalamnya. Jadi lebih fleksibel. Kemudian biaya produksi jangka panjang, penggabungan lebih komprehensif daripada jangka pendek karena sudah memasukkan biaya variabel dan biaya tetap ke dalamnya. Nah, yang perlu teman-teman Rumoners pahami sebenarnya tadi terkait biaya produksinya gitu ya. Kita mau biaya produksi jangka pendek atau jangka panjang itu tidak perlu terlalu difikirkan karena sebenarnya ini hanya sebagai panduan kita aja. Tapi yang utama adalah kita di biaya produksinya tadi itu, biaya produksinya itu bagaimana mengolah bahan baku tadi menjadi suatu produk jadi yang siap untuk dijual. Nah, unsur-unsur itulah yang nantinya kita perlu pelajari bersama apa aja sih sehingga bisnis kita bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, ini ada unsur-unsur biaya produksi. Unsur-unsur biaya produksi tadi ya, karena mengolah bahan baku menjadi produk yang sudah jadi tentunya tidak hanya dibutuhkan bahan baku saja. Ada biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja, ada yang namanya biaya overhead pabrik. Nah, kalau biaya bahan baku sudah jelas ya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kita bisa mendapatkan suatu produk. Bahan yang dibutuhkan untuk mengolah menjadi sebuah produk. Tadi kalau misalkan capcay ya aneka sayuran gitu,
mungkin ada baksonya, ada dagingnya, itu bagian dari bahan baku. Nah, selain bahan baku, ada biaya tenaga kerja. Siapa nih yang mengolahnya? Untuk bisa mengolah bahan baku itu menjadi suatu produk jadi, tentu ada yang mengerjakannya gitu. Yang masaknya siapa nih? Kokinya siapa gitu ya? Kokinya siapa? Sehingga itu menjadi biaya tenaga kerja, yaitu tenaga yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk siap untuk dijual. Tentunya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja itu harus dinilai dengan satuan uang tadi ya, karena biaya. Nah, setelah bahan baku ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead pabrik. Ini adalah biaya-biaya yang tidak tercover dalam bahan baku maupun tenaga kerja. Emang ada ya? Nah, ada yang namanya misalnya contohnya bahan penolong gitu. Ketika kita membuat capcay, boleh menggunakan penyedap gitu ya. Pakai penyedap boleh, tidak pun boleh. Artinya apa? Bahan penolong ini ketika tidak digunakan dalam proses produksi itu tidak akan mengubah produk itu, tidak akan jadi gitu. Artinya bahan penolong ini hanya dibutuhkan sewaktu-waktu. Jadi dipakai bisa, tidak pun tidak mengapa gitu. Atau kalau misalkan membuat minuman-minuman atau kue-kue, ada yang namanya bahan tambahan pangan gitu ya. Nah, bahan tambahan pangan ini boleh digunakan, boleh tidak. Tetapi ketika digunakan, dia tidak bisa masuk ke dalam biaya bahan baku, tapi masuknya ke biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik ini adalah biaya-biaya yang tidak tercover pada bahan baku maupun tenaga kerja, tetapi nilainya harus diperhitungkan dalam unsur biaya produksi ini. Jadi seperti itu ya, unsur biaya produksi mencakup 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini nanti tugas dari teman-teman Lumoner semua untuk membreakdown produk kita apa nih? Produk kita kalau misalkan roti, ayam bakar, ayam goreng, apa sih bahan bakunya? Kemudian tenaga kerjanya seperti apa? Apakah hanya yang goreng-goreng saja atau ada yang ngulek sambalnya gitu. Nah, itu perlu di breakdown gitu loh. Kita rinci satu persatu karena itu nantilah yang akan menjadi biaya produksi kita berapa sih, sehingga kita akan menentukan harga jual dari produk yang kita hasilkan. Jadi unsur dari biaya produksi 3 ini jangan sampai terlewat. Kalau misal nih, kemudian ada bahan biaya overhead pabrik, kita belanja bahan baku ke pasar atau ke supermarket, udah beli, ada ongkos kita transportasi ke pasar atau ke supermarket tadi gitu ya, itu harus dicatat ya. Jangan misalkan pakai mobil sendiri, diantar suami atau diantar temen gitu ya. Itu adalah namanya ongkos kirim atau biaya pembelian kalau di istilah industri besar ada biaya angkut gitu ya. Nah, itu tetap harus diperhitungkan sebagai salah satu unsur biaya produksi. Nah, masuknya kemana nih? Biasanya kalau kita beli bahan baku itu sudah ada biaya pengiriman, maka itu masuk ke dalam unsurnya biaya bahan baku. Nah, gimana kalau belanjanya bolak-balik nih? Habis belanja ternyata garamnya ternyata habis, harus beli lagi. Nah, hal-hal seperti inilah dalam dunia bisnis harus dihindari. Itu yang nantinya akan menyebabkan pemborosan ya. Kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tetapi ketika dilakukan secara berulang-ulang, itu jumlahnya makin lama akan menumpuk gitu, dan terakumulasi, justru itu akan membuat biaya kita membengkak tanpa kita sadari. Nah, ini yang sering terjadi di usaha kuliner ya. Jadi biaya-biaya kecil yang kita anggap remeh-temeh gitu istilahnya, kita abaikan, tapi ternyata terakumulasi menyebabkan biaya itu justru semakin membengkak. Jadi teman-teman Lumoner harus hati-hati ya dengan ketika belanja-belanja gitu. Harus diperhitungkan dengan betul
dicatat apa kebutuhannya. Sebelumnya lihat ada yang namanya manajemen stok. Stoknya harus diperhatikan gitu. Sebelum habis, misal sudah harus beli gitu kan. Atau ya ada buku pencatatan sendiri terkait stok dari bahan-bahan yang memang dipergunakan dalam proses produksi. Nah, kemudian menghitung biaya produksi ya. Tadi karena unsurnya kan ada 3 ya. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja. Tadi kalau kita sebut di atas tadi cuma hanya biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya overhead pabrik. Lalu kenapa di sini menghitung biaya produksi kok yang tercantum biaya tenaga kerja langsung? Ya, karena biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja yang langsung melekat pada saat proses produksi itu. Jadi misalkan tadi membuat capcay gitu ya, yang berkontribusi langsung melekat langsung pada saat proses pembuatan atau memasak capcay adalah kokinya. Nah, biaya tenaga kerja langsung itulah di situ. Jadi melekat pada produknya. Nah, kalau di dalam satu resto misal ada tukang parkirnya gitu atau ada pelayannya. Nah, itu dia tidak melekat langsung pada produknya. Jadi tidak masuk dalam penghitungan biaya produksi. Nah, kalau semua biaya-biaya tenaga kerja misal dari satpamnya, parkirnya, waitressnya itu dimasukkan ke dalam biaya produksi, maka menjadi bengkak biaya produksi kita. Nah, kalau sudah biaya produksinya bengkak, otomatis kita akan menentukan harga jualnya menjadi tinggi. Nah, kalau harga jualnya sudah tinggi karena salah pencatatan, salah memasukkan unsur-unsur biaya tadi, harga jual menjadi tinggi, ya tentunya kita bisa kalah dengan pesaing kita gitu yang mungkin bisa meminimalisir biaya untuk produknya. Nah, ini yang sering terjadi pada teman-teman di usaha kuliner, memasukkan semua unsur biaya tenaga kerja kepada biaya produksi. Yang harusnya di sini biaya tenaga kerja yang masuk adalah biaya tenaga kerja langsung yang langsung bersentuhan dengan proses produksi. Nah, setelah ditentukan, sudah dihitung, dipilah-pilah, oh ini biaya bahan baku nilainya sekian, biaya tenaga kerja langsung nilainya sekian, biaya overhead pabrik nilainya sekian. Ketika dijumlah, itulah yang menjadi biaya produksi. Nah, ini kalau kita bicara suatu produk yang sejenis ya, produk sejenis, kemudian merupakan produk massal, maka penghitungannya akan lebih tidak rigid ya, artinya lebih mudah dibandingkan dengan yang usaha kuliner yang kita harus mengolah setiap customer yang datang harus masak gitu ya, atau minuman kafe yang ketika customer-nya datang juga baru dibuatkan, itu lebih rigid dibandingkan dengan produk yang diproduksi oleh pabrikasi untuk produk massal. Itu lebih mudah menghitungnya dibandingkan yang usaha-usaha tadi. Nah, kemudian dalam penentuan biaya produksi, kita mengenal yang namanya metode full costing dan variable costing. Pusing ya kayaknya dengernya kalau yang bukan basicnya akuntansi gitu. Nah, ini umumnya metode ini adalah digunakan untuk produk-produk yang dalam proses pemesanan ya. Jadi orang mau ya sama di restoran mau baru dibikinin gitu. Itu namanya pesanan. Beda dengan produk yang massal untuk dijual. Jadi di sini ada 2 metode, di mana yang satu memasukkan seluruh unsur biaya produksi dan yang satunya hanya memfokuskan pada biaya bahan baku dan biaya variabelnya. Mana sih yang bagus gitu? Itu adalah kebebasan dari setiap business owner nih untuk menentukan mau menggunakan metode full costing ataukah variable costing. Kelebihan masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing juga memiliki kekurangan ya. Jadi secara umum banyak menggunakan metode full costing karena memasukkan unsur biaya secara komprehensif ya. Semuanya dimasukkan dari biaya bahan baku, tenaga langsung, variabel dan biaya tetap itu masuk ke dalamnya. Kalau yang full cost, variable costing ini hanya unsur variabelnya. Biasanya kalau yang variable costing ini untuk menentukan supaya margin kita itu lebih besar, terlihat lebih besar gitu ya. Tetapi pada akhirnya biaya overhead pabrik tetapnya atau unsur biaya tetapnya
itu di akhir periode juga akan diperhitungkan. Jadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan, tetapi secara umum yang bersifat komprehensif adalah yang full costing karena memasukkan semua unsur biaya produksi, baik variabel maupun yang tetap. Kemudian kita mengenal yang namanya istilah food cost nih. Food cost itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi makanan dan minuman dengan standar resep tertentu hingga siap dijual per satu porsi. Nah, jadi beda ya kalau biaya di food cost dengan tadi mass product ya, produk massal, dia penghitungan biayanya lebih mudah gitu karena sudah dikelompok-kelompokkan. Tapi kalau food cost, dia per resep nih. Kalau satu resto ada 10 menu, maka dia harus membuat penghitungan cost dari food ini ya sebanyak 10 menu itu gitu. Jadi makanya teman-teman yang bergerak di bisnis kuliner sudah harus sejak awal itu ada berapa menu itu di breakdown gitu loh. Misalkan capcay unsur biayanya apa aja, kemudian ada es teh manis, es jeruk gitu. Nah itu harus sendiri-sendiri dipisahkan gitu ya. Jadi nggak bisa dari sekian menu saya belanja bahan baku, ada sayuran, ada buah, kemudian ada garam, gula, totalnya sekian, menjadi sekian menu. Itu nggak bisa kalau di usaha kuliner. Kita mengenal istilah food cost ini, jadi nanti kita akan menghitungnya adalah per resep, per menu. Berapa sih biaya produksi dari menu makanan yang kita jual atau minuman. Semakin banyak menu yang ada di dalamnya, maka semakin banyak jenis-jenis dari food cost ini ya, yang itu yang nantinya akan berpengaruh pada berapa sih harga jual yang mau kita jual ke konsumen kita ya. Jadi teman-teman mulai nih di breakdown. Kalau selama ini hanya menghitungnya udahlah global aja, kira-kira modalnya habis sekian, saya jual sekian. Nah, mulai sekarang sudah harus mulai ditata ya, berapa menu setiap porsinya, kemudian dari makanan, minuman, bahan-bahannya apa saja, tenaga kerjanya seperti apa. Nah, itu sudah harus mulai diperhitungkan. Nah, ini kita mengenal yang namanya biaya resep ya. Biaya bahan baku dalam satu set menu. Tadi yang saya bilang. Jadi setiap resep, setiap menu harus dihitung berapa sih biaya resepnya. Biaya bahan baku dalam satu set menu. Contohnya misal gini, ada satu porsi ayam goreng kremes nih. Misal kita jualan ayam goreng kremes, membutuhkan bahan baku 1 potong ayam. Jadi 1 potong ayam itu didapat dari harga 30.000 karena 1 ekor itu harganya 30.000. Nah, 1 ekor itu dipotong menjadi 10 bagian ya. Kemudian dibutuhkan lagi 50 gram tepung bumbu. Harganya itu 20.000 per 1.000 gramnya. Kemudian dibutuhkan lagi 10 gram saus sambal. Harganya 10.000 per 1.000 gram. Sehingga untuk menyajikan 1 porsi ayam goreng kremes dibutuhkan biaya sebesar 4.100. Didapat dari mana? 3.000. 3.000-nya itu tadi dari harga 30.000 ekor per ekornya dibagi 10 jadi 3.000. Kemudian 50 gram tepung bumbu dari harga 20.000 per 1.000 gramnya sehingga harga per 1 gramnya adalah 20 dikali 50 jadi 1.000. Nah, kemudian dari sambelnya nih, saus sambelnya 10 gram itu nilainya 100. Jadi biaya produksi untuk mengolah 1 resep ayam goreng kremes ini baru bahan baku ya, ini baru bicara bahan baku karena kita menghitungnya adalah biaya resep karena di sini biaya resep itu adalah biaya bahan baku dalam 1 set menu. Kemudian didapatlah biaya 1 resep untuk ayam goreng kremes ini adalah 4.100. Nah, kemudian kita mau ambil margin 150%. Nah, dari
biaya produksi bahan baku satu resep itu 4.100, kita mau ambil margin 150%, sehingga harga jual per resep ini menjadi 10.250 ya. Jadi 4.100 ditambah kita ngambil margin 150% kali 4.100, hasilnya ketika dijumlahkan menjadi 10.200. Nah, ini yang menjadi patokan kita. Menjadi patokan kita untuk semua menu harus diperlakukan seperti ini. Jadi kalau semakin banyak menu, kita punya biaya resep semakin banyak gitu loh. Dan inilah yang nantinya akan menjadi pegangan kita dalam mengontrol keluar masuknya bahan baku. Jadi harus persediaan ya, harus persediaan, karena nantinya akan ada penghitungan lagi, lebih detail lagi, apakah bahan-bahan yang kita siapkan, persediaan awalnya, pembelian, persediaan akhir, habis terjual, habis terpakai, ataukah terbuang gitu ya. Jadi dengan kita melihat biaya resep yang sudah ditentukan ini bisa menjadi panduan kita dalam memanage persediaan gitu ya, supaya kita tahu gitu apakah bahan yang sudah kita miliki itu betul-betul terpakai semua ataukah ada yang terbuang. Karena dengan patokan ini kita dapat menghitung, kita belanja sekian ekor harusnya dapat sekian porsi gitu loh. Misal sekali belanja 200 ekor gitu ya, karena usahanya udah rame banget. Nah, dengan 200 ekor ini biaya resepnya sekian, harusnya jadi sekian porsi. Ternyata setelah dihitung tidak mencapai itu. Lah kemana nih ayam-ayamnya gitu ya? Apakah memang busuk gitu karena lama tidak terjual, sudah bau, ataukah memang ada yang misalkan nih terjatuh dalam proses produksi segala macam. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadi alat kontrol kita dalam memanage persediaan dengan berpatokan pada biaya resep ini. Jadi mulai sekarang ya dihitung ada berapa menu, jadi buat biaya resepnya dari menu yang ada tersebut. Nah, kalau kita menggunakan metode fokus costing ini sebagai contoh aja, berarti kita hitungnya periode 1 bulan ya, karena kan menghitung tenaga kerja langsung yang masak nih, nggak mungkin dihitung satu porsi. Biasanya kita memberikan upah atau gaji kepada karyawan kita itu kan sebulan sekali. Makanya periodenya kita buat 1 bulan sekali ya, periode 1 bulan. Nah, biaya bahan baku per resep tadi dihitung 4.100 kali berapa kali nih? Berapa resep yang keluar? Berapa porsi yang terjual? Kalau 10 ya berarti 10 kali 4.100 gitu. Jadi N-nya itu adalah berapa banyak, berapa porsi tadi menu kita terjual. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya, kokinya nih, 1 bulan gajinya berapa atau upahnya berapa. Biaya overhead pabrik yang variabel, contohnya biaya telepon gitu ya, telepon restonya, ada biaya pemasaran, misal buy one get two. Nah ini juga harus diperhatikan nih, buy one get two, ini harus diperhitungkan. Berarti nanti masuk ke pencatatan bahwa persediaan kita berkurang karena adanya biaya pemasaran tadi buy one get two. Orang bayar cuma 1, kita kasih bonus 1, itu masuk di biaya pemasaran. Kemudian ada biaya overhead pabrik tetap, misal karena kita belum punya modal untuk beli ruko, kita sewa tempat. Nah, itu juga dimasukkan dalam periode 1 bulan. Nah, setelah biaya-biaya itu dikumpulkan, barulah itu kita ketemu yang namanya biaya produksi dalam periode 1 bulan. Nah, inilah yang nantinya biaya produksi ini yang akan masuk ke dalam laporan keuangan tahunan. Kalau misalkan mau dibuat per semester juga boleh, langsung 1 tahun juga boleh. Nah, ini sebenarnya memudahkan kita ketika nanti menyusun laporan keuangan. Walaupun terlihat
ribet ya, karena waduh ada 20 menu, berarti saya harus menghitung 20 menu, biaya resepnya berapa gitu. Semakin banyak menunya, semakin menunya itu isinya macam-macam ya, semakin rigid lagi gitu isinya. Tapi itu akan memudahkan kita ketika nantinya menyusun laporan keuangan ataupun kita mengetahui bahan baku kita ini sebenarnya memang terjual, terpakai, ataukah terbuang. Seperti itu ya. Mungkin itu saja Kak Intan yang bisa saya sampaikan. Ini adalah sumber-sumber dari materi yang saya sampaikan untuk teman-teman semua. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat, bahwa kegagalan itu bukanlah kesuksesan yang tertunda, melainkan pematangan diri yang belum sempurna. Terima kasih Kak Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget nih teman-teman Lumoner. Kita kasih applause dulu dong untuk Mbak Erna Setiawati. Mantap ya. Nah, teman-teman semuanya gitu ya, yuk sama-sama gitu ya. Sebelum kita membahas terkait lebih lanjut, mungkin banyak banget nih. Tadi sudah lihat gitu ya, di kolom chat sudah banyak pertanyaan yang muncul gitu ya. Tapi sebelum kita ke sesi Q&A, boleh banget nih Lumintan pengen ingetin lagi untuk teman-teman yang belum mengisi link absensi, silakan nih untuk mengisi link absensi terlebih dahulu gitu ya. Nanti ada sahabat Lumi nih yang share gitu, yang akan share di kolom chat. Kemudian dari teman-teman semuanya juga, kalau misalkan esok hari mau dikirimin PDF materinya Mbak Erna gitu ya, boleh banget nih, silahkan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Nanti Lumi bakalan chat satu-satu nih esok hari gitu ya. Oke, kemudian bagi teman-teman juga yang belum join ke Facebook grupnya Lumonation, silahkan juga untuk join gitu ya. Ada IG-nya juga teman-teman, lumo.nation, nanti silahkan teman-teman untuk di follow juga gitu ya. Nanti akan ada banyak informasi terkait Lumo Shop gitu ya. Oke, seperti itu. Tanpa berpanjang kali lebar lagi, coba kita lihat dari yang paling atas gitu ya. Banyak banget ini pertanyaannya, luar biasa loh antusiasnya. Lumoner semuanya. Oke, kita mulai nih Mbak Erna ya. Udah siap Mbak? Oke, siap. Mantap. Nah, ada dari Lumoner Muhammad Albira. Malam, aku mau tanya pengertian dari HPP itu apa sih? Harga produk per unit atau bukan katanya. Seperti itu, silakan Mbak Erna untuk menanggapi. Oke, jadi istilah HPP itu sebenarnya ada dua nih, harga pokok penjualan dan harga pokok produksi. Jadi kalau harga pokok produksi biasanya nanti akan dihitung untuk usaha manufaktur. Unsurnya itu nanti ada persediaan bahan baku awal, persediaan barang bahan baku akhir, barang dalam proses. Nah, itu unsur-unsur yang ada dalam harga pokok produksi. Tapi kalau harga pokok penjualan itu biasanya dipakai dalam usaha dagang sebagai HPP, artinya modal dasar kita gitu ya, sebagai modal dasar kita. Begitu juga sebenarnya di dalam usaha manufaktur, kita harus menghitung dulu harga pokok produksi, baru nanti akan ketemu yang namanya harga pokok penjualan. Nah, yang dimaksud yang di mana? Kalau yang dimaksud adalah harga pokok penjualan, ini adalah modal dasar. Modal dasar kita punya produk nih. Produk kita nilainya misalnya dihitung harga pokoknya 4.000 gitu. Ya itu berarti modalnya nih, modal dari produk ini adalah 4.000. Tinggal kita mau harga jualnya berapa. Seperti itu, Kak Intan. Oke, nah seperti itu ya. Lumoner tadi ada Lumoner Muhammad Albira. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mau mau di follow up lebih lanjut gitu ya terkait teknisnya, boleh banget untuk melanjutkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, wah sebenarnya di sini banyak juga nih coach-coach yang join juga, ada Coach Ray di sini luar biasa. Kemudian ada coach tadi, Coach Andi juga tadi sudah hadir. Wah, luar biasa ya, meskipun sudah coach tapi luar biasa keren nih. Masih ikut sesi belajar bareng kita. Oke, ada dari Coach Ray, keren, terperinci, pembuatan rencana biaya, luar biasa. Oke, kemudian kita lanjut lagi nih dari Lumoner Nur Hafiz Velani.
Lumi nitip pertanyaan ya, monggo. Kalau gaji karyawan dan listrik itu masuk ke perhitungan harga produk nggak? Terus gimana cara menghitungnya agar sudah termasuk ke perhitungan harga jual? Kalau produk saya bento frozen, katanya Mbak Erna, gimana tuh? Jadi tadi terkait biaya listrik, kemudian biaya gaji ya. Ini biaya Betul. gajinya gaji siapa dulu gitu kan? Kalau Iya. misalkan gajinya si waitress-nya gitu kan, atau mungkin ada security, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam biaya produksi. Tapi itu akan masuk pada saat kita menyusun laporan keuangan, masuknya ke sana gitu. Jadi tidak bisa dibebankan ke dalam biaya produksi. Tetapi kalau biaya gajinya ini adalah si kokinya nih yang masak langsung, maka itu masuk ke dalam biaya produksi. Nah, kemudian listrik. Kalau listriknya misal dipakai untuk oven gitu ya, atau goreng yang pakai listrik, nah itu bisa dimasukkan ke dalam biaya produksi. Tapi kalau listriknya dipakai untuk semuanya, itu nggak bisa dimasukkan ke dalam biaya produksi. Kalaupun mau masuk, nantinya adalah masuk ke BOP variabel, harus dihitung gitu loh, berapa sih pemakaian listrik untuk memproduksi ayam misal gitu. Nah itu di situ pembedanya. Tetapi biaya-biaya ini nanti akan tercover pada saat kita menyusun laporan keuangan, biaya gaji administrasi, kemudian biaya gaji staf akunting, misal gitu ya. Nah, itu akan masuk ke dalam laporan keuangan, tidak masuk ke dalam biaya produksi. Nah, gimana nih supaya biaya-biaya tersebut mengcover agar produk saya ini tidak mengalami kerugian atau harga jualnya itu tidak merugi. Itu biasanya kita akan menyusun budget dulu, yang namanya RAB atau laporan keuangan sementara gitu ya. Kita di situ akan menyusun biaya gaji karyawan sekian, biaya listrik sekian, kita dapat profitnya sekian, barulah di situ, oh ternyata untuk mengcover biaya-biaya ini saya harus menjual produk saya dengan harga sekian. Jadi seperti itu, jadi harus menyusun laporan keuangan sederhananya dulu. Oke, seperti itu ya, Lumoner. Tadi Lumoner siapa? Oh, Lumoner Nur Hafiz Felani gitu ya. Silahkan bisa disesuaikan berarti ya dengan penjelasan Mbak Erna seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Coach Andi Aruman nih di sini. Wah, luar biasa nih. Kak Erna, kalau hitungnya biaya dari beli seluruh bahan plus biaya produksi ditambah tenaga, bagaimana cara membagi jadi proporsinya? Katanya bilang gitu. Silakan Mbak Erna bisa di... Oke, nah itu yang tadi saya bilang, kalau bisnis kuliner kita nggak bisa menjumlahkan seluruh bahan baku, kemudian ditambah tenaga kerja dan biaya-biaya lainnya baru dibagi sekian porsi. Itu berbeda gitu dengan kita menghitung secara detail biaya resep per porsi sekian dengan tadi secara total. Karena kan penggunaan bahan tiap menunya itu beda-beda gitu loh. Jadi kalau kita misalkan menghitung secara global, kemudian dibagi jadi sekian porsi, maka harga menunya akan sama. Relatif sama kan, karena hanya dibagi. Tetapi kalau kita menghitung biaya per resep dari menu-menu yang kita jual, bisa aja ayam goreng harganya sekian, ayam goreng cabai hijau misal gitu kan, harganya pasti akan berbeda lagi. Ayam goreng apalagi kremes itu akan berbeda lagi. Jadi kita punya harga yang berbeda-beda untuk setiap menunya. Tapi kalau kita mau menyamaratakan, boleh-boleh aja. Tapi disitulah yang kemudian nanti ada unsur-unsur biaya yang tidak tercover secara detail dalam satu menu tersebut, yang ujung-ujungnya malah karena harga jualnya tidak sesuai dengan biaya yang tadi dihitung secara global, ya kelihatannya omset besar, tapi ternyata setelah dihitung profitnya kecil banget gitu. Jadi baiknya dihitung per porsi saja biaya resepnya. Oke, seperti itu ya, Coach Andi Aruman terkait jawaban dari Mbak Erna nih, luar biasa. Oke, kemudian tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung saja ke Lumuner Marisa Haki. Izin bertanya Kak, untuk marginnya diambil minimal persennya berapa? Gitu. Kalau terkait margin, itu bebas-bebas aja ya. Nah, kita mau ngambil margin berapa itu sebenarnya tadi kalau misalkan
kita punya biaya-biaya pada laporan keuangan yang akan kita buat itu ternyata besar gitu ya, ambillah marginnya besar gitu. Tapi kalau dirasa biaya-biaya saya, biaya operasional, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran kecil-kecil kok, ngapain saya ngambil margin besar-besar? Yang penting kuantiti dari penjualan saya itu banyak gitu, kuantiti produknya banyak sehingga omsetnya besar, daripada kita misal nih mengambil margin besar karena kita mengharapkan keuntungan yang besar tapi produk yang dijual sedikit kuantitinya gitu, sehingga perlu tadi berapa margin yang akan kita ambil disesuaikan dengan kebijakan kita. Makanya kenapa salah satu fungsi dari laporan keuangan sebenarnya adalah sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Jadi bebas-bebas aja ya mau ambil margin berapa. Nah, seperti itu ya Lumoner Marissa Haque. Menurut perspektifnya Mbak Erna, ini sah-sah aja berapa persen disilahkan gitu ya untuk mengambil margin dari produknya Lumoner Marissa Haque, seperti itu. Masih berkaitan tentang margin nih Mbak Erna, dari Lumoner Sri Wahyuni, margin apakah harus 150% atau ada pilihan yang relevan katanya gitu. Silakan bisa ditanggapi Kak. Ya tadi ya penentuan margin itu disesuaikan dengan cost kita gitu. Kalau kita sudah menyusun laporan keuangan ternyata unsur biaya-biaya di luar biaya produksi itu besar, maka marginnya ya kita harus ambil besar untuk mengcover biaya-biaya tersebut supaya tidak rugi gitu. Tapi kalau biaya-biaya di luar biaya produksi itu kecil, misal kita nggak ada iklan gitu ya, hanya bayar gaji, bayar listrik, ATK-nya juga minim sekali gitu. Ngapain kita ngambil margin besar? Yang penting tadi kuantiti dari produk yang kita jual besar, walaupun marginnya kecil. Jadi kita main di kuantiti. Jadi tidak harus 150%. Tadi itu hanya sebagai contoh saja supaya menghitungnya itu, ini loh contohnya menghitung seperti ini, seperti itu aja sih. Iya, seperti itu ya Lumoner Sri Wahyuni nih terkait persentase dari marginnya tersendiri seperti itu ya. Oke, kemudian coba kita lihat lagi. Mantap, Muhammad Albira. Oke, kemudian Lumoner Didit Julianto, clear banget penjelasannya Mbak Erna. Siap, wah luar biasa. Oke, kemudian dari Lumoner Nur Hafiz Felani, oke, I see, berarti yang berhubungan langsung dengan proses produksi, baik SDA maupun variabel lainnya ya, jelas Kak. Wah, malam ini banyak ketemu coach. Hehe. Wah, luar biasa ya, betul banget nih. Kemudian ada dari Coach Andi Aruman juga nih. Wah, makasih Kak Erna, jadi dengan detail, untung semakin meningkat ya. Makasih banyak Kak Erna. Oke, Lumoner Marissa Haque, oke siap Kak, jelas jawabannya, terima kasih. Baik. Kemudian dari Lumoner Ilmiah Veronica, biaya promosi itu termasuk kuantiti ya Kak? Boleh ditanggapi Kak? Oke. Biaya promosi itu adalah biaya iklan misal nih, itu sebenarnya di luar biaya produksi ya kalau biaya promosi. Jadi kita di dalam laporan keuangan itu kan ada unsur biaya operasional, biaya administrasi dan umum. Nah, biaya promosi itu biasanya masuk di biaya operasional, seperti misal iklan gitu ya, kita bikin flyer gitu, atau misal iklan di radio gitu, sudah dibuka kafe A gitu jam sekian sampai jam sekian, itu bagian dari biaya promosi. Nah itu masuknya nanti adalah di unsur laporan keuangan biaya promosi ini. Atau tadi buy one get two gitu ya, buy one get two. Nah itu tetap masuk di unsur biaya di laporan keuangan, tapi dihitung gitu loh, dihitung. Satu porsinya ini nilainya sekian, itu sebagai biaya promosi, tapi tidak mengurangi nilai dari biaya produksi. Jadi terpisah gitu loh. Kan tadi kan unsur dari biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead pabrik. Nah, yang dimaksud biaya produksi tadi adalah unsur-unsur biaya yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi siap untuk dijual. Nah, biaya promosi kan tidak dalam proses biaya produksi gitu, tetapi itu ada di dalam biaya pada unsur laporan keuangan pada saat kita menyusun laporan keuangan. Jadi tidak berpengaruh terhadap biaya produksi, tetapi berpengaruh pada total biaya nantinya pada saat penyusunan laporan keuangan.
Oke, siap. Seperti itu ya, Lumonar Ilmiah Veronica nih atas jawaban dari Kak Erna. Mudah-mudahan tercerahkan ya harapannya. Ini ada satu pertanyaan lagi ya untuk terakhir kali ya teman-teman Lumonar karena waktunya juga sudah mepet nih. Coach Erna, bagaimana menentukan besaran margin? Apakah persentase atau nilai tetap? Bagaimana kita memastikan bahwa margin tersebut sudah mengcover biaya tidak langsung? Tadi masih terkait margin nih, Mbak Ya. Erna. Tadi lengkapi. Mau untung besar atau untung kecil gitu ya. Ya. Jadi kita mau menentukan harga jual, apakah biaya yang kita berikan kepada customer kita ini sudah mengcover biaya-biaya langsung maupun biaya tidak langsung tersebut, itu kita harus menyusun yang namanya budgeting gitu ya. Oke, Ya, di situ kita susun berapa sih biaya kita dalam satu periode ini. Oh, ternyata biayanya sekian. Kalau biaya sekian berarti minimum misalnya nih dalam satu periode biayanya 20 juta gitu ya. Berarti minimum kita harus punya pendapatan senilai 20 juta untuk menutup gitu kan, untuk menutup biaya tersebut gitu. Nah, sehingga untuk bisa menutup biaya tersebut dari nilai 20 juta, berapa sih harga jualnya untuk bisa mengcover biaya-biaya ini? Berapa porsi yang harus terjual untuk bisa mengcover biaya ini? Nah, itu harus disusun budgeting dulu gitu. Nggak bisa langsung misal saya mau jual sekian, dengan biaya ini sudah mengcover. Inilah yang kadang-kadang ketika kita menyusun laporan keuangan, ternyata kelihatan omset besar, tapi ternyata merugi gitu karena kita tidak memperhitungkan biaya-biaya di luar biaya produksi, biaya tidak langsung lainnya gitu loh. Nah, kalau kita sudah menyusun budgeting tadi itu, biaya-biayanya sekian dalam satu periode, kita menghitung kebutuhan biaya dalam satu periode sekian, kita punya harga jual sekian, harus laku sekian porsi untuk mengcover biaya-biaya tersebut. Seperti itu. Jadi tetap harus membuat budgeting untuk biaya-biaya. Oke, seperti itu ya Lumonar Mira Hidayati. Jadi harus menentukan budgeting dulu nih untuk biaya-biaya yang memang nanti ada hal-hal lain juga nanti disesuaikan aja gitu ya. Oke, terima kasih banyak Coach Erna penjelasannya katanya. Sama-sama. Oke. Nah, dari pertanyaan pamungkas dari Lumonar Mira Hidayati gitu ya, ini juga menjadi sesi terakhir nih untuk kita bukan nggak mau berlama-lama gitu ya sama Mbak Erna, tapi apalah daya kita di-cut dengan waktu gitu ya Mbak Erna. Untuk terakhir nih pesan-pesan untuk Lumonar semuanya mungkin sepatah dua patah kata dari Mbak Erna mungkin untuk kemudian bisa mengelola manajemen produksinya lebih baik gitu, silakan Kak. Oke, intinya ketika kita memulai usaha atau sudah menjalankan usaha, kita harus melakukan kontrol. Kontrol itu tidak hanya sebenarnya terkait biaya, tetapi juga dari SDM-nya, kemudian pemasarannya. Intinya semua elemen, semua fungsi yang ada di dalam perusahaan, kita harus lakukan kontrol. Jadi kalau hanya satu sisi saja biaya, ternyata SDM-nya tidak kita kontrol, ya itu juga salah satu penyebab kegagalan suatu perusahaan juga atau bisnis. Jadi kontrol itu perlu dan kita mengontrol semua aspek elemen yang ada di dalam usaha kita. Dan tetap semangat, jangan takut kalau pencatatan akuntansi Turiwah sekarang kan sudah ada alat bantunya ya, aplikasi yang dapat membantu bisnis kita khususnya dalam perhitungan akuntansi. Jadi kita bisa lebih fokus terkait SDM-nya, manajemen lainnya. Seperti itu, Kak Intan. Luar biasa banget nih, kita kasih applause lagi nih untuk Mbak Erna. Luar biasa Mbak Erna, makasih banyak nih untuk sharing-sharing kita di malam hari ini. Mudah-mudahan di lain sesi gitu ya kita bisa berbincang lagi nih lebih banyak lagi gitu ya, belajar dan insight-nya lumayan luar biasa banget gitu ya. Banyak harapannya kita nanti bisa memaksimalkan gitu ya dari pembelajaran yang didapatkan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan gitu ya bisa kita implementasikan di kehidupan bisnis kita nih gitu. Sehingga bisa tercerahkan gitu ya gimana sih catatan produksinya gitu ya. Ternyata gitu ya ketika kita berbisnis ternyata
proporsinya dihitung, bukan akumulasi semuanya dan lain sebagainya. Itu jadi insight yang luar biasa banget gitu ya. Dan satu hal, kuncian penting banget seperti yang tadi sudah Mbak Ena sampaikan, semua elemen gitu ya dari atau di dalam perusahaannya perlu kita kontrol. Nah, itu nih poin penting banget untuk kita semuanya, Lumoner semuanya ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri gitu ya, Lumi Intan pengen satu kali lagi menginformasikan untuk teman-teman, silakan mengisi link absensi gitu ya. Jika teman-teman ingin gitu ya, PDF materinya esok hari Lumi Intan share gitu ya. Dan juga nanti silakan untuk join ke Facebook grupnya Lumonation dan juga Instagramnya silakan di follow gitu ya. Mungkin dari Mbak Erna juga ada Instagram atau Instagram pribadi atau kontak yang bisa teman-teman Lumoner di sini hubungi biar berdiskusi lebih lanjut, silakan banget Mbak Erna kalau ada. Seperti itu, bisa di-share juga di kolom chat. Oke, teman-teman Lumoner semuanya, itu saja nih dari Lumi Intan. Mudah-mudahan semuanya tercerahkan gitu ya. Semuanya bisa mengambil insight dan pembelajaran di malam hari ini untuk kemudian kita bisa meningkatkan skill gitu ya dari berbisnis kita, kemudian bisa lebih baik lagi. Itu aja dari Lumi Intan, teman-teman semuanya. Sudah di-share juga nih kontak WhatsApp-nya dari Mbak Erna gitu ya di kolom chat. Jadi teman-teman silahkan save gitu ya. Apabila nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih lanjut. Sampai ketemu lagi nih teman-teman di webinar Tanya Ahli di esok hari tentunya dengan pemateri yang tidak kalah menarik seperti malam hari ini teman-teman semuanya ya. Itu aja dari Lumi Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bye semuanya. Sampai ketemu Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kendra. Iya, Terima kasih sama-sama. semua.